Boleh tepuk tangan Bu, Bapak, untuk menambah durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk DPD Republik Indonesia. Saya mohon izin untuk membuka masker, karena kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan. Saya sebenarnya Pak Lanyala, selamat sore Pak. Saya sebenarnya tampil lebih senang kalau pakai masker Pak. Karena kalau pakai masker misalnya saya nggak lucu, orang jadi nggak tahu tadi siapa yang nggak lucu gitu Pak ya. Tapi begitu masker dibuka langsung ketahuan yang nggak lucu Cak Lontong, itulah enaknya. Saya pakai masker dan ketampanan saya katanya kalau pakai masker itu meningkat 75% Pak. Makanya saya kemana-mana pakai masker, kondisi pandemi seperti ini saya juga selalu mencuci tangan. Setelah pegang apapun, saya cuci tangan. Saya cuci tangan pakai sabun, saya pegang sabun Pak, saya cuci tangan lagi. Setelah pegang apapun, cuci tangan. Pegang sabun lagi, cuci tangan lagi. Terakhir ya Olimpiade saya pegang pasangan ganda putri Indonesia, Grecia Poli Rahayu, setelah itu saya cuci tangan. Setelah pegang apapun saya cuci tangan, demi kesehatan, karena kesehatan adalah yang utama. Dan mewakili secara pribadi rakyat Indonesia saya mengucapkan Dirgahayu yang ke-17 untuk DPD RI, luar biasa. 17 tahun saya kira usia yang relatif muda, tapi seperti disampaikan Bapak Lanyala tadi, bukan berarti kita tidak bisa berperan besar bagi bangsa ini. Karena dengan semangat para pemuda lah proklamasi 17 Agustus bisa lahir. Dengan semangat, walaupun dengan cara menculik tokoh bangsa waktu itu, Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau masa sekarang mungkin menculik sudah tidak perlu lagi, tapi bagaimana kita menunjukkan prestasi bahwa DPD RI bangkit dan maju bersama daerah, dari daerah untuk Indonesia. Tadi saya disampaikan MC, saya diminta untuk mencairkan suasana, saya terima kasih sebelumnya. Saya cek tadi sudah cair. Jadi terus terang ketika saya dihubungi Bu Silvi itu, Cak, nanti Cak Lontong menghibur di acara ulang tahun DPD RI. Terus dengan teleponnya Bu Silvi, itu sudah menghibur saya terlebih dahulu sebelum menghibur DPD RI. Karena pandemi seperti Bapak Ibu tahu, dulu sebelum pandemi penerbangan sangat banyak, jadi job saya bisa jauh-jauh Pak. Jadi pagi kadang-kadang acara di Jakarta, sorenya sudah di Denpasar, besoknya di Medan gitu, penerbangan banyak, job bisa jauh-jauh. Sejak pandemi, penerbangan agak terbatas, job saya semakin jauh-jauh. Semakin jauh-jauh. Ini ada job tanggal 1 Oktober dari DPD RI, ini ada lagi Februari 2022. Ini masih jauh. Saya kira, karena ini hadir juga Raja dan Sultan di Senusantara, saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama antara DPD RI dan Raja serta Sultan Senusantara untuk membuat job saya tidak terlalu jauh-jauh. Dan ini saya sampaikan dengan resmi, kalau misalnya mengundang saya di acara apapun, saya sampaikan cukup membayar 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Jadi saya kira itu sangat membantu ya, karena kalau saya begitu diundang Bu Silvi nanti akan ketemu dengan Pak Lanyala Mataliti. Wah, saya sudah kenal lama sekali dengan beliau. Saya kenal lama dengan Pak Lanyala. Karena waktu saya sapa kemarin, Pak Lanyala, beliau lama gitu ngenali saya. Siapa kamu ya? Gitu. Itu namanya kenal lama. Karena kalau saya sapa beliau, Pak Lanyala, Cak Lontong, nah itu namanya kenal cepet ya Pak ya. Karena Bapak lama mengenali saya itu namanya kenal lama. Tapi benar saya mengikuti beliau yang luar biasa. Tahun 95-98 beliau itu ketua HIPMI Jawa Timur dulu. Saya ketemu beliau ketua HIPMI, saya pelawak waktu itu Pak Lanyala. Tahun 2009 sampai 2019 beliau ketua Kadin Jawa Timur. Ketemu saya masih pelawak. Dan sekarang beliau luar biasa ketua DPD Republik Indonesia. Bertemu dengan saya dan saya masih pelawak. Itu artinya apa? Secara karir saya lebih konsisten daripada beliau.
Saya lebih konsisten tapi beliau lebih hebat gitu. Karena beliau meningkat, saya gitu-gitu aja. Tapi inilah kebanggaan saya warga Jawa Timur, karena sekarang DPD juga dipilih langsung oleh rakyat. Saya salah satu pemilih, suara saya diperhitungkan juga berarti. Karena tadi dari doa untuk acara ini jelas sekali penguatan lembaga DPD Republik Indonesia ini diulangi sampai 3 kali. Intinya apa? Masa seperti sekarang adalah masa yang kita butuhkan untuk penguatan lembaga dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Tepuk tangan buat Pak siapa tadi yang Pak Ustadz. Tapi saya yakin ke depan DPD RI akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dalam DPD RI ini saya lihat insan-insan yang luar biasa. Ini bukti bahwa menurut saya ya, secara iman dan kualitas keimanan, anggota DPD Republik Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Indikasinya apa? Jelas, acara ulang tahun yang luar biasa seperti ini yang diundang pelawak. Ini menunjukkan imannya sudah mantap. Karena kalau acara ulang tahun seperti ini yang diundang masih ustadz, ulama atau pendeta, berarti imannya masih labil. Ini indikasi bahwa iman sudah mantap. Tepuk tangan buat DPD RI. Bukan berarti saya memuji, karena ini indikasi. Saya mengatakan seperti itu, karena misalnya saya diundang ke perusahaan itu, saya indikasinya perusahaan kalau mengundang saya, itu berarti secara profit dan laba bagus. Karena kalau tidak mengundang saya, berarti profit dan labanya diragukan. Nah, lembaga seperti DPD RI mengundang saya berarti secara keimanan sangat mantap dan stabil. Dan ini harus dibudayakan, mengundang sayanya gitu. Karena kalau bisa mengundang saya secara rutin, saya kira ini bisa membantu roda perekonomian. Keluarga saya maksudnya. Ini kebanggaan buat saya, sekali lagi saya sampaikan ulang tahun. Saya bangga sekali bisa hadir di sini di acara ulang tahun yang ke-17. Sedikit saya juga agak kecewa. Kenapa baru ke-17 ini saya diundang Pak Lanyala? Padahal tadi disampaikan acara ulang tahun itu kan setahun sekali Pak ya. Jadi mulai tahun ini mudah-mudahan ke depan selalu mengaitkan ulang tahun DPD dengan saya. Nggak apa-apa, saya dikait-kaitkan nggak masalah. Karena memang saya terkait dengan DPD Republik Indonesia. Sekali lagi bangga saya menjadi bagian acara ini, karena kalau di hari biasa, Bapak Lanyala, Bapak Wakil Ketua DPD, Raja-Raja dan Sultan se-Indonesia, ini susah sekali saya bisa menghadap. Karena beliau pasti sibuk. Tapi di acara ini saya bersyukur dan bangga karena justru beliau-beliau yang menghadap saya. Maksudnya kita saling berhadapan Pak, bukan hadir untuk menghadap saya gitu. Ini kehormatan buat saya. Kapan lagi seorang pelawak seperti saya bisa dilihat oleh Raja dan Sultan se-Nusantara. Tepuk tangan buat saya. Tadi buat DPD RI, buat Bapak Ibu sudah, saya sekarang tepuk tangan buat saya gitu kan. Dan saya sampaikan juga, saya bangga sekali karena kalau tadi sebelum Bapak Lanyala memberi sambutan, diawali dengan tarian Nusantara, luar biasa. Saya bangga karena sebelum saya tampil, diawali sambutan Bapak Presiden. Jadi ini adalah kehormatan buat saya. Saya selalu bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya tidak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Tapi saya sampaikan saya bangga karena buat saya Indonesia ini adalah negara luar biasa, negara hebat yang tidak boleh negara manapun di dunia ini sombong terhadap Indonesia dalam hal apapun. Ingin saya sampaikan begini, Amerika Serikat sebagai negara yang hebat, ini mohon maaf, Amerika itu tidak boleh sombong dengan Indonesia karena Amerika itu ditemukan salah satu penyebabnya karena ada Indonesia. Bapak Ibu pasti tidak percaya. Saya juga awalnya, tetapi saya mau cerita sedikit. Pada waktu itu Ratu Spanyol itu memerintahkan Christopher Columbus, ini orang berkebangsaan Itali tapi dia pelaut yang luar biasa, memimpin armada mencari rempah-rempah.
Rempah-rempah adalah komoditi yang luar biasa saat itu untuk Eropa dan harganya itu setara dengan emas saking mahalnya rempah-rempah. Armadanya dipimpin armada laut mencari rempah-rempah, salah satu tujuannya adalah Indonesia. Dalam perjalanan nyasar, ketemulah benua Amerika. Bayangkan kalau waktu itu tidak ada perintah dari Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Hindia dan Indonesia. Mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang menemukan. Ini gara-gara mau ke Nusantara, ke Indonesia, nyasar, ketemulah benua Amerika. Jadi Amerika tidak boleh sombong. Amerika itu ada gara-gara nggak sengaja armada mau ke Indonesia. Amerika ada karena Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Napoleon Bonaparte pada masanya punya pasukan terkuat di bukan hanya Eropa mungkin, di dunia. Tetapi Bapak Ibu tahu, Napoleon Bonaparte bisa kalah jatuh gara-gara Indonesia. Saya ceritakan lagi. Saya yakin nih tahun berapa saya nggak ingat. Saya yakin Napoleon juga nggak ingat nih tahun berapa kejadiannya. Waktu itu Napoleon dengan kekuatannya yang luar biasa, Prancis, akan menyerang salah satu wilayah di Eropa. Persiapan sudah dilakukan. Ini tinggal perang dan dalam hitungan di atas kertas, dalam hitungan beberapa hari sudah bisa dikuasai itu wilayah tersebut oleh pasukan Napoleon. Tapi apa yang terjadi? Ketika pertempuran akan dimulai, di saat yang sama, salah satu gunung berapi di Indonesia meletus. Dulu namanya Gunung Samalas, atau kita sebut Gunung Tambora. Gunung itu meletus dan masuk dalam sejarah modern. Letusannya itu masuk dalam 5 letusan gunung berapi terdahsyat di dunia. Efeknya adalah sampai Eropa yang harusnya belum musim dingin, karena efek letusan gunung berapi tiba-tiba matahari hilang, turunlah salju. Napoleon dan pasukannya sebagai penyerang tidak siap menghadapi perubahan iklim yang mendadak. Negara tuan rumah yang diserang karena tuan rumah, mereka lebih siap. Maka jatuhlah, kalahlah Napoleon gara-gara Gunung Samalas di Indonesia meletus. Kita tidak memindahkan gunungnya, meletusnya tetap di Indonesia. Tapi Napoleon yang di Eropa bisa jatuh. Kita pengen negara mana di Eropa jatuh, kita tinggal pilih gunung berapi mana yang kita letuskan. Itulah kekuatan Indonesia. Dan dalam sejarah, Indonesia itu gudangnya gunung berapi. Letusan gunung berapi di Indonesia tidak membuat Indonesia jatuh, tapi Indonesia menjadi bangkit lebih hebat, lebih kuat. Tepuk tangan buat gunung berapi. Itulah hebatnya Indonesia. Makanya kalau dalam sejarah kita baca 350 tahun Indonesia dijajah, saya kurang setuju sebenarnya ya. Kalau dikatakan masyarakat kita gampang diadu domba dulu, nggak pinter, sama sekali tidak. Indonesia itu luar biasa potensinya, termasuk sumber daya manusianya. Dari dulu pinter-pinter. Kenapa kita bisa ratusan tahun dijajah? Bukan nggak pinter, tapi tidak efisien. Maksud saya begini, kita dulu mengusir penjajah yang peralatannya lebih hebat dengan semangat juang yang luar biasa. Semangat kita hebat dengan bambu runcing, dengan parang, golok, senjata seadanya, kita mampu mengusir penjajah. Tapi menurut saya inilah ketidakefektifan kita sebagai bangsa yang dijajah. Karena untuk membuat bambu runcing itu kan ngumpulin bambu, diruncingkan pakai golok, pakai parang, ya kan. Coba kalau kita berpikir, golok dan parang kita langsung pakai buat ngusir penjajah, mungkin tidak sampai 350 tahun. Mungkin 345 tahun lah. Saya kira 5 tahun bukan waktu yang singkat, saya kira lama juga karena DPD juga dipilih 5 tahun sekali, ya kan? Itu jangka waktu untuk berkarya yang luar biasa. Kalau tidak percaya 5 tahun lama, mari kita di sini sampai 5 tahun. Pasti terasa lama. Itulah menunjukkan bahwa bangsa kita itu hebat, hanya kurang efisien. Makanya ketika sebelum pandemi saya dikirim mewakili Indonesia ke diskusi negara ASEAN, saya tidak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana. Jadi dalam diskusi negara ASEAN, ini Bapak Ibu, Vietnam itu negara yang merdekanya lebih dulu Indonesia daripada mereka. Mereka sudah mempertanyakan prestasi sepak bola Indonesia. Saya sebagai bangsa Indonesia orang yang paling tersinggung dalam urusan sepak bola. Tidak boleh
ada yang sombong dengan Indonesia. Karena apa? Ini mohon maaf. Brasil 5 kali juara dunia. Jerman mungkin 3 atau 4 kali. Italia 3 kali. Boleh mereka juara dunia. Tapi ingat, Brasil pernah kalah dari Jerman. Jerman sering kalah dari Italia. Italia juga pernah kalah dari Brasil. 3 negara yang saya sebutkan pernah juara Piala Dunia. Itu pernah saling mengalahkan. Tapi satu pun dari 3 juara dunia itu belum bisa mengalahkan timnas Indonesia. Berarti yang tidak terkalahkan timnas Indonesia. Makanya kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Supaya kita tidak terkalahkan. Itu kadang-kadang kita perlu optimis dengan cara minimalis. Contohnya seperti itu. Benar, Vietnam mempertanyakan, saya jawab seperti itu, orang Vietnam nggak bisa protes. Karena saya jawabnya pakai bahasa Indonesia, dia nggak tahu artinya. Belum lama saya duduk, mohon maaf, negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia, menyampaikan SDM orang Indonesia kualitasnya menurun. Saya tersinggung lagi. Bagaimana Anda berkesimpulan seperti itu? Data mengatakan tahun 60, 70, 80-an, Malaysia itu import guru, tenaga pengajar dari Indonesia. Tapi tahun 2000 sampai sekarang, mereka mengatakan lebih banyak mendatangkan asisten rumah tangga dari Indonesia. Kesimpulan mereka, kualitas SDM orang Indonesia turun. Saya mengatakan data memang tidak bisa dibantah, itu benar. Tetapi kesimpulan mereka yang salah. Bukan kualitas SDM orang Indonesia yang turun. Kita tetap hebat, tetap luar biasa. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Itu menunjukkan selera mereka yang turun, bukan kualitas SDM kita. Makanya saya katakan Indonesia ini luar biasa. Kemanapun, makanya kemanapun saya pergi, saya nggak pernah pakai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Saya ingin tunjukkan ke dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak mau belajar Bapak Ibu. Saya walaupun sebagai orang tua nggak bisa bahasa Inggris, tapi anak saya jago bahasa Inggris karena saya bikin aturan di rumah. Jadi di rumah saya itu setiap, ini kayaknya anak saya, bukan? Saya itu bikin aturan di rumah, setiap Senin sampai Jumat semua anggota keluarga saya komunikasi di rumah harus dalam bahasa Inggris. Satu kata tidak bahasa Inggris, denda 5.000. Itu Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu bebas, boleh pakai bahasa apapun. Karena saya di rumah Sabtu Minggu. Karena kalau saya bikin setiap hari, saya yang paling banyak bayar denda gitu kan. Makanya, bukan berarti saya nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Saya tuh kalau sudah bicara dalam bahasa Inggris, nggak bisa berhenti. Makanya daripada saya susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu tadi. Dan sekali lagi terima kasih, mungkin waktu saya yang tidak banyak, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kurang. Karena kalau kurang kan pengen nambah. Kalau pengen nambah, DPD Republik Indonesia ada acara lagi bisa mengundang saya lagi. Saya siapkan waktu, kapanpun diundang. Saya kira tidak perlu menunggu ulang tahun juga saya siap. Kalau ulang tahun kayaknya setahun sekali, kayaknya terlalu kangen nanti ya kan. Kalau perlu rapat-rapat virtual juga saya siap. Karena sekarang itu acara banyak virtual, saya kadang-kadang repot. Rapat kalau dulu enak, rapat kumpul di ruangan, sekarang rapat tapi harus renggang. Ya kan, harus jaga jarak. Rapat kok renggang, terus rapatnya kapan? Kan renggang terus jadinya gitu. Makanya ini saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi kurang bermanfaat. Kalau ada kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi saya mohon maaf atas keretakan keluarga Gading. Mohon maaf saya malah gosip. Tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah, saya mohon maaf karena tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan saya diundang DPD Republik Indonesia lagi. Sekali lagi, Dirgahayu yang ke-17 untuk DPD Republik Indonesia, sukses dan bangkit maju bersama daerah, dari daerah untuk Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam lemper.